Tuntutannya banyak. Suruh ditutup yang jelasnya. Suruh ditutup. Ya betul. Masyarakat Indramayu sangat resah karena pemerintah nggak berkutik. Ada Panji Gumilang nggak berkutik. Sekarang pemerintah lagi bentuk tim investigasi tapi kurang. Tetap mana bupati, mana gubernur, mana di belakang nggak ada itu. Ada pun lemah, mereka lemah. Kalau hari ini kemarin kan sudah ada demo minggu lalu. Betul. Ketemu tapi. Ya nggak ditemu, nggak ditemuin. Malah dia ngancam bu, dia ngancam mau dilaporkan. Tidak ada yang berbuat anarkis di sini. Tidak ada. Siap. Ancamannya disampaikan siapa? Disampaikan sama Panji Gumilang. Mau dilaporkan kita pendemo. Abang nggak ada yang rese, nggak ada yang anarkis. Kenapa harus dilaporkan? Kalau nggak hari ini nggak ketemu mau ngapain Pak? Kita demo lagi. Kita demo lagi. Hari ini Harus ketemu. Ini sudah 25 tahun Az-Zaitun ini. Kedaluarsa kalau ngungkit-ngungkit itu. Kalau itu organisasi pasti ada kartu anggota organisasi. Kalau itu pernah dekat pada saya, mestinya bisa ditunjukkan siapa. Mendirikan Az-Zaitun ini adalah memang ada sumbangan-sumbangan, tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Dan tidak ada kaitan dengan organisasi yang disebut tadi. Lah kalau Az-Zaitunnya ini benar, lah mengapa ada yang tidak benar? Masa bisa berdiri benar di atas yang tidak benar? Pertama sesuai dengan hasil penelitian kita satu persatu dikeluarkan fatwanya. Maka apakah umpamanya melihat ketika ucapannya Al-Quran umpamanya itu berbahasa Arab dari Nabi, Allah nanti tidak ngerti, apakah termasuk itu penodaan agama? Kemudian ketika menafsirkan tafassahu fil majalis itu bukan soal renggangnya, tapi menafsirkan tidak menurut kaidah tafsir, itu bagian dari kesesatan. Kemudian termasuk tadi umpamanya perempuan yang tidak sah untuk jadi khotib, tapi umpamanya nanti dilaksanakan atau difatwakan atau diajarkan, itu nanti kita disebut dengan penyimpangan ke sesuatu yang syariah. Nah, itulah nanti kita keluarkan fatwanya masing-masing. Yang sudah keluar ada berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat itu tidak sah. Kalau itu sengaja dilakukan berarti memang dia melanggar dari syariat, dan itu adalah bagian dari penyimpangan. Kalau mereka, orang yang lain-lain tidak akan terpengaruh. Yang memberikan tuduhan itu unsur yang menganggap dirinya punya wewenang. Nah, apa perlu saya sampaikan? Kalau kita fikir ajaran di Az-Zaitun, ada kurikulum jelas, kurikulum Departemen Agama, kurikulum Dignas, kita combine, dan itu mendapatkan akreditasi unggul. Tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, akreditasinya A unggul. MUI sayangkan pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menolak bertabayun. Sekretaris Jenderal Sekjen Majelis Ulama Indonesia Armirsyah Tambunan menyayangkan sikap pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang yang enggan diajak bertabayun soal polemik keberadaan ponpes yang ada di Indramayu tersebut. Padahal ia mengatakan bahwa sudah ada tim dari MUI yang turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap Panji. Amir menegaskan bahwa tabayun merupakan kewajiban sebagai sesama saudara muslim. Jadi kita ingin bertabayun tapi beliau tolak. Nah terus pertanyaannya, kan perintah Allah itu dalam surat Al-Hujurat, coba dicek ayat 6, ujarnya kepada wartawan Rabu 28 Juni. Jadi bertabayun itu penting untuk saling cek dan recheck, tapi kalau beliau nggak mau ya sudah, imbuh Amir. Oleh karena itu proses selanjutnya terkait penegakan hukum yang mengatakan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait Ponpes Al-Zaitun maupun Panji Gumilang. Kita biarkan ini berjalan sesuai proses dan prosedur sehingga nanti pada waktunya
baik MUI maupun pemerintah akan mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk mengakhiri kegaduhan itu, pungkas Amir. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan persoalan Pondok Pesantren Al Zaitun telah diambil oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Politik, Hukum, dan HAM. Finalisasi keputusan teknisi akan disampaikan secara komprehensif oleh Pak Menko dalam waktu yang tidak terlalu lama, ujar Ridwan dalam akun Instagram resminya dikutip Senin 26 Juni. Hal itu ia sampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD dan menghasilkan 3 rekomendasi terkait Ponpes Al Zaitun, yaitu tindakan hukum. Kemudian kepada individu terkait oleh Bareskrim Polri, rekomendasi kedua adalah tindakan hukum administrasi kepada institusi terkait dan tindakan mitigasi solutif kepada ribuan siswa santri terkait oleh Kementerian Agama. 3 tindakan preventif menjaga kondisivitas sosial dan wilayah oleh Forkopimda Jawa Barat, tegas politikus Golkar itu.